Kenapa sih ada yang putingnya warna hitam, terus ada juga yang pink, terus kok bentuknya bisa bulat kayak gitu ya? Kalau payudaranya besar sebelah, itu normal nggak ya? Nah, itu bakalan aku bahas di video kali ini, so stay tune guys! Halo guys, kenalin nama aku Rica. Aku adalah nursing graduate dari Universitas Indonesia, dan hari ini aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang perbedaan bentuk payudara normal dan abnormal. Aku bakalan ngejelasin dari anatominya, terus juga payudara yang nggak normal dan normal tuh kayak gimana. Nah, yang terakhir itu gimana cara ngeceknya. Ngecek apakah payudara kita itu normal atau nggak normal. Semua informasi yang tadi akan aku share ke kalian itu insya Allah udah kredibel karena aku memang baca di jurnal kesehatan dan juga website-website yang bisa dipertanggungjawabkan informasi kesehatannya juga. Kalau misalnya kalian pengen baca nih, sumber-sumber yang aku kutip bisa banget di description box di bawah situ. Kalian bisa klik satu-satu, di situ udah aku tulis semuanya. Oke, kita bahas dari anatominya dulu. Kenapa sih bentuknya itu bisa bulat dan kenyal? Nah, ternyata itu dikarenakan sebagian jaringan payudara itu adalah jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini ada dari collarbone, tulang selangka, terus ke ketiak, dan juga melewati nih tulang rusuk. Jadi sebenarnya tuh jaringan payudara itu nggak cuma di sini aja, tapi di bagian sini juga termasuk gitu. Jaring lemak di payudara itu nutupin lobus yang bikin bentuknya tuh bulat dan ada size-nya. Setiap payudara itu ada sekitar 15-20 lobus. Jadi sebenarnya payudara itu bentuknya tuh mirip banget kayak anggur. Dia itu ada bola gitu. Jadi ada anggur karena dia itu anggur itu merepresentasikan si lobusnya itu 15-20 lobus. Yang di dalam lobus itu nanti ada lobulus lagi. Lobulus itu adalah kantong produksi ASI. Lanjut kita ke puting atau pentilnya. Fungsinya itu buat jadi saluran yang nyambungin lobus, lobulus, dan kelenjar pada ibu menyusui. Warnanya tuh kok bisa ada yang pink dan juga ada hitam. Nah, bagian itu namanya areola. Warnanya beda-beda tiap orang tergantung sama melanin di tubuhnya. Jadi meskipun dia putih nih, kalau misalnya melaninnya itu coklat atau hitam, itu nggak mungkin banget areolanya bisa jadi warna pink. Lalu kalau misalnya numbuh rambut di sekitar areola itu meskipun cewek itu juga normal banget. Nah, fungsi dari payudara ini selain buat nyusuin, karena payudara dan puting itu adalah area yang sensitif, itu juga bisa untuk merangsang saat berhubungan seksual. Jadi kalau misalnya kalian adalah pasangan suami istri yang ingin berhubungan gitu ya, bisa dirangsang lewat Lanjut, kita bakalan bahas payudara yang nggak normal. Pertama yang nggak normal itu adalah adanya perubahan ukuran dan bentuk secara tiba-tiba dari biasanya. Tapi kalau misalnya kamu adalah ibu hamil dan baru menyusui, itu wajar banget ada perubahan yang tiba-tiba dan signifikan. Yang kedua, kalau ada kemerahan, gatal, dan juga kulitnya bersisik. Yang ketiga, payudaranya itu ada lesung bibitnya. Tapi kali ini lesung bibitnya tuh nggak manis kayak Afgan, karena tiba-tiba kayak gitu, aneh aja gitu. Ada yang mendelep. Kalian ngerti kan? Yang ketiga, berasa ada massa atau benjolan di sekitar ketiak. Sebenarnya nggak cuma ketiak aja, tapi juga di area sini semua nih. Karena yang tadi aku bilang, kalau misalnya area payudara itu nggak cuma di sini, tapi di sini, dan di sini, gitu. Massa atau benjolan itu awalnya bisa sebesar kacang polong, tapi kalau misalnya dididemin, itu bisa aja dia menjadi kanker yang besar dan juga melebar gitu. Jadi itu harus cepat-cepat diperiksa. Yang keempat, kulit itu mengkerut kayak kulit nenek-nenek. Mengkerutnya itu bisa di salah satu tete atau di dua-duanya. Yang kelima, adanya keras kayak ubin. Tapi bukan yang diketok-ketok kayak gini ya, cuman itu berasa tegang. Tapi kalau misalnya kamu lagi menyusui atau misalnya kamu lagi mau menstruasi, itu wajar banget payudaranya tuh menegang gitu, karena emang dia lagi ada hormon yang bekerja gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak lagi keduanya, itu bisa jadi ada yang nggak normal, jadi harus diperiksa juga. Yang keenam, putingnya itu masuk ke dalam atau inverted. Ini bisa jadi salah satu indikasi kanker. Karena sebenarnya nggak semua puting yang masuk ke dalam atau inverted itu nggak normal. Sekitar 10-20% populasi di dunia itu putingnya juga masuk ke dalam atau inverted. Populasinya itu nggak cuma cewek ya, tapi juga bisa cowok. Jadi coba deh cowok-cowok dicek tetenya itu apakah putingnya masuk ke dalam atau enggak. Lanjut, yang ketujuh, tiba-tiba ada ruam di sekitar puting. Ruam itu kayak merah-merah gitu. Kedelapan, keluarnya cairan dari puting selain ASI. Padahal kalian itu lagi nggak menyusui atau lagi nggak hamil. Nah, ini harus banget nih dicek ke rumah sakit. Dan yang terakhir itu ada rasa sakit saat dipegang. Walaupun ini juga bisa terjadi kalau misalnya kita lagi mau menstruasi. Jadi sebenarnya peranan pasangan itu penting untuk bisa bantuin ngecek juga. Tapi pasangannya yang halal ya. Karena kalau salah nggak halal, jujur aku tidak menerima konsekuensinya.
bilang kayak gini. Nah, nanti di akhir aku bakalan nge-share caranya buat ngecek payudara. Jadi bisa sendiri atau juga bisa dibantu sama pasangannya. Terus Kak, kalau payudaranya besar sebelah itu normal nggak sih? Yes, ini normal banget. Bahkan dari awal pas puber ada juga orang yang payudaranya itu tumbuh lebih cepat kiri atau kanannya, dan itu juga normal. Kecuali kalau pas udah tumbuh sempurna atau fully develop, dia itu masih yang ini tumbuh kok, yang ini enggak. Nah, itu wajib dicek juga di rumah sakit ya, karena itu termasuk nggak normal. Lanjut, cara ngecek payudara. Ngecek payudara ini disebut sadari, periksa payudara sendiri. Tapi kalau misalnya dicek sama pasangan juga bisa, tapi harus yang halal. Lagi-lagi ya harus yang halal. Yang pertama, berdiri tegak di depan cermin. Cermati perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, kayak yang udah aku bilang tadi. Yang kedua, angkat kedua lengan ke atas, tuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan cermati payudara. Dorong siku ke belakang dan cermati bentuk maupun ukuran payudara lagi. Yang ketiga, posisikan kedua tangan pada pinggang. Condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung. Dan dorong kedua siku ke depan. Lalu kencangkan, kontraksikan otot dada kita. Yang keempat, angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga area ketiak. Lakukan gerakan atas bawah, gerakan lingkaran, dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting. Dan sebaliknya ya, juga dilakuin. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan kita. Yang kelima, cubit kedua puting, cermati bila ada cairan yang keluar dari puting. Konsultasiin ke rumah sakit kalau misalnya ada hal itu terjadi. Yang keenam, terakhir nih, pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas, cermati payudara kanan, dan lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung-ujung jari. Tekan-tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. Nah, lakuin juga yang payudara satunya lagi. Nah, udah deh, segitu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Abis itu jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena di sana aku juga nge-share banyak banget tentang info kesehatan yang cuma 1 menit aja videonya. @Konnicha. Jadi, bye-bye. Thank you semuanya. See you.